saya dari Prodi S1 Keperawatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan apa itu OPA. Jadi OPA adalah Oropharyngeal Airway, alat yang digunakan untuk mengembalikan sebuah kepatenan jalan nafas yang terhambat oleh lidah pasien yang tidak sadar atau untuk membantu ventilasi. Jadi indikasinya yang pertama itu untuk mempertahankan jalan nafas tetap terbuka, lalu yang kedua itu tidak sadar, lalu yang ketiga itu kejang yang akan berkembang menjadi kronik atau gerakan klonik. Lalu tujuannya itu untuk menjaga kepatenan jalan nafas pasien, dan yang terakhir itu untuk memudahkan penghisapan lendir. Jadi di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pemasangan OPA. Jadi OPA itu adalah Oropharyngeal Airway, alat yang digunakan untuk mengembalikan sebuah kepatenan jalan nafas pada klien dan untuk jalan nafas yang terhambat. Dan selamat pagi, perkenalkan nama saya Feni Siti Kamela ya Bu, saya perawat jaga pagi. Jadi di sini saya akan melakukan tindakan yaitu OPA ya Bu. Jadi OPA itu adalah Oropharyngeal Airway dengan tujuannya itu untuk mengembalikan sebuah kepatenan jalan nafas yang terhambat oleh lidah pasien yang tidak sadarkan diri. Jadi saya minta waktunya untuk mempersiapkan alat segera mungkin 5 menit. Apakah Ibu setuju? Jadi sebelum kita melakukan tindakan, kita harus menjelaskan tindakan yang akan kita lakukan dan menjelaskan prosedur pemasangan dari OPA, dan kita melakukan informed consent. Dan jangan lupa kita menyiapkan pasien dalam posisi nyaman dan kita mempersiapkan alat secepat mungkin. Dan jangan lupa kita mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu dan menggunakan handscoon. Dan kita harus menggunakan APD selengkap mungkin, dan kita juga harus menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman serta kooperatif. Jadi kita langsung ke tindakan. Selanjutnya kita membuka mulut pasien dan tahan dengan menggunakan tong spattle. Lalu kita lihat apakah di dalam terdapat sekret atau darah. Jika ada, kita segera membersihkannya dengan suction. Lalu selanjutnya, jika sudah dibersihkan, kita bersihkan mulut area luar dengan menggunakan kasa steril sampai bersih. Lalu yang kedua, kita pilih ukuran airway yang sesuai dengan pasien, yaitu dengan menempatkan OPA di samping wajah dengan ujung OPA pada sudut mulut dan ujung lain pada sudut rahang bawah. Bila OPA diukur dan dimasukkan dengan tepat, maka OPA akan tepat sejajar dengan pangkal glotis. Lalu untuk cara yang pertama yang kita lakukan, balik OPA sehingga bagian atas menghadap ke muka atau ke palatum. Setelah masuk dinding posterior, lalu kita putar OPA tube yaitu 180 derajat sampai posisi ujung mengarah ke oropharynx. Lalu cara yang kedua, kita gunakan tong spattle gerakan lidah keluar untuk menghindari terdorong ke belakang masuknya pharynx posterior. Jadi kita masukkan OPA ke dalam posisi yang seharusnya dengan bagian atas masuk ke bawah dan tidak perlu diputar lagi. Jadi seperti itu. Jadi setelah melakukan tindakan, kita terlebih dahulu memberikan posisi nyaman terhadap klien dan kita rapikan pasien dan rapikan alat-alat. Dan jangan lupa cuci tangan kembali dan melepaskan sarung tangan. Baik Bu, jadi saya sudah melakukan tindakan OPA ya Bu. Jadi jika nanti Bapak sadarkan diri, segera Ibu lapor kepada saya atau pada perawat ya Bu, karena alat OPA harus segera dicabut ya Bu, agar tidak terjadi reaksi muntah atau reaksi yang berlebihan ya Bu. Jadi jika ada keluhan atau sesuatu bisa hubungi saya di ruang perawat, dan jika butuh bantuan juga bisa ke perawat lain atau saya ya Bu. Mungkin hanya itu yang bisa saya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Feni Siti Kamela, saya dari Prodi S1 Keperawatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu NPA
NPA. NPA adalah nasopharyngeal airway. Jadi adalah salah satu alat yang digunakan untuk membantu ventilasi dengan cara membuka jalan nafas, bahkan pada pasien dengan refleks bentuk dan muntah yang masih ada. NPA terbuat dari karet lunak dengan sayap kecil yang pada penempatannya nanti akan menempel pada lubang hidung. Jadi indikasinya itu yang pertama itu untuk mempertahankan jalan nafas yang terbuka, lalu yang kedua itu tidak sadar, lalu yang ketiga itu kejang yang akan berkembang menjadi tonik atau gerakan klonik, lalu tujuannya itu untuk menjaga kepatenan jalan nafas pasien, dan yang kedua itu memudahkan pengisapan lendir. Jadi tahap yang pertama itu tahap persiapan. Jadi yang pertama kita harus kontrak waktu dengan keluarga pasien dengan cara kita menjelaskan maksud dan tujuan tindakan yang akan dilakukan pada keluarga pasien. Lalu yang kedua itu kita menjelaskan prosedur dari pemasangan nasopharyngeal airway. Lalu yang ketiga itu melakukan informant consent. Yang keempat itu kita menyiapkan pasien dalam posisi nyaman sesuai dengan kebutuhan, yaitu posisikan klien terlentang. Jadi persiapan lingkungan yaitu kita ciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman dan serta kooperatif. Dan kita juga jangan lupa memasang sampiran, dan persiapan alat juga terdiri dari nasopharyngeal airway sesuai kebutuhan, sarung tangan, handscoon, bengkok, kasa steril, dan section dan selang penghisap bila diperlukan. Lalu tahap pelaksanaan yaitu prainteraksi. Kita mau lakukan verifikasi data sebelumnya bila ada. Jangan lupa kita menyiapkan alat, mencuci tangan 6 langkah, dan kita memakai sarung tangan setelah kita cuci tangan, dan jangan lupa menggunakan masker. Lalu tahap interaksi yaitu kita memberikan salam sebagai pendekatan terapeutik kepada keluarga pasien untuk menjalin hubungan saling percaya, dan kita jangan lupa mengecek identitas, dan selanjutnya kita menjelaskan tujuan prosedur tindakan pada keluarga klien dan menanyakan kesiapan klien sebelum kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya itu ada tahap implementasi. Jadi kita itu inspeksi lubang hidung dan perhatikan apakah ada penyumbatan polip atau fraktur atau pendarahan. Jangan lupa kita membersihkan menggunakan kasa terlebih dahulu sebelum memasukkan selang. Dan jika perlu ada sesuatu kita cekkan agar mengatur jalan nafas menjadi bersih. Selanjutnya pilih NPA dengan pelumas langsung air dan ukur, yaitu dengan menempatkan ujung NPA di ujung hidung dan ujung yang lain. Selanjutnya kita masukkan ujung NPA ke dalam lubang hidung dan arahkan ke posterior menuju telinga. Dan selanjutnya masukkan NPA dengan gerakan halus dan sedikit memutar sampai sayap penahan berhenti di ujung hidung. Dan selanjutnya jika refleks cibukan pasien terangsang, kita cabut jalan nafas dengan segera memasukkan kembali. Lalu yang terakhir kita lanjutkan ventilasi dengan Beckman's ventilator. Selanjutnya kita berikan posisi nyaman, kita rapikan pasien, kita rapikan alat, dan lepaskan sarung tangan, dan jangan lupa cuci tangan menggunakan sanitizer. Dan tahap terakhir itu ada terminasi. Jadi setelah melakukan tindakan, kita evaluasi tindakan yang telah dilakukan seperti respon dan keluhan pada pasien. Lalu kita lepaskan handscoon dan cuci tangan, dan catat dokumentasi tindakan yang telah dilakukan dalam catatan perawat, dan kita berpamitan terhadap keluarga pasien.